Evelyn, kan kita mau ngobrol-ngobrol soal Macati dan produk Oirus yang lain nih. Kalau boleh dijelasin, Evelyn udah pakai apa aja nih yang dipakai dari produk Oirus ini? Terus sejak kapan pakainya? Kalau produk Oirus yang pertama kali saya pakai itu Macatinya dulu. Nah, habis Macati mulai dari bulan Oktober awal, tepatnya 11 Oktober 2019 yang kemarin. Nah, itu habis Macati, progresnya saya mulai dari berat badan 58 kilo, kemudian jadinya di bulan akhir tanggal-tanggal akhir Desember deh itu udah progres sampai 48. Nah, sekarang di Januari sudah 46. Aduh, ini ya ngefek banget ya. Luar biasa. Iya, ngefek banget. Nah, sambil minum matcha sih sebenarnya di samping itu saya juga udah mulai nyoba-nyoba karena kan ngelihat katalognya juga. Jadi berpikir ya kalau misalnya satu produknya aja bagus, kenapa enggak coba yang lain gitu. Karena kan yang namanya cewek pasti kan suka sama skincare, perawatan dan sebagainya. Nah, di sini Oirus saya lihat ada produknya eye cream sama face serum. Nah, memang kebetulan teman-teman saya yang seumuran udah mulai menyarankan, kamu pakai skincare loh, karena udah remind nih umur segini udah mulai harus merawat kulitnya. Jangan sampai nanti kita 5-10 tahun nanti sibuk nyari buat laser kiri kanan atau suntik botox kiri kanan. Nah, itu teman-teman saya sih sudah mulai nanya-nanya kayak gitu. Nah, pas karena udah ada sounding kayak gitu, mulai kepikiran deh ngelihat eye cream sama face serum. Kayaknya bagus nih kalau dicoba gitu. Selain itu ada glute juga sih. Glute saya juga coba minum bareng sama pemakaian face serum. Supaya kan menurut pemahaman saya aja sih, saya pasti lebih maksimal lah hasil pakainya kalau misalnya dipakai bareng-bareng. Dan memang kelihatan sih pada saat saya nggak pakai make up itu yang paling kelihatan. Pas mukanya lagi bare face, lagi memang benar-benar nggak pakai apa-apa, bukan saya juga yang notice sih, orang-orang sekitar, terutama orang kantor, karena biasanya kan pagi-pagi buru-buru udah telat, nggak sempat make up, terus udah sampai kantor mikirnya oh ya nanti di kantor aja baru make up. Nah, pas biasanya di kantor teman kantor nanya, ini ada yang beda dari mukanya. Biasanya kusam, terus kayak kayak nggak istilahnya nggak bercahaya lah gitu, nggak glowing ya, nggak glowing banget sih, tapi at least masih more better daripada yang biasanya. Yang jelas sih sampai mereka bisa notice ada sesuatu yang berubah sih. Nah, itu yang membuat saya, oh iya memang saya sih baru coba seminggu 2 minggu pemakaiannya, masih coba-coba. Jadi saya belum ini. Itu kejadiannya waktu pas di bulan awal Desember sih kejadiannya yang face serum itu. Nah, awal jadi coba-coba karena mulai 1-2 orang yang mulai komen, jadinya tambah confidence lagi. Padahal awalnya juga ya pasti kan nanya, ini produknya bagus nggak ya? Kira-kira ngefek nggak ya? Pastilah ada pertanyaan kayak gitu. Nah, tapi ya tetap aja kita yang pakai tiap hari mungkin nggak bisa ngerasa ya, yang ngelihat kita yang bisa menilai gitu. Oh gitu. Terus kira-kira nih kalau dari Evelyn sendiri kayak perubahan apa sih? Kayak kita mulai dari kita bahas matcha dulu kali ya. Kayak perubahan dari kan selain berat badan itu kan kalau kita pahami Oirus Macati itu juga untuk detox khusus ya. Nah, kalau dari Evelyn sendiri efeknya apa sih di tubuh gitu? Jadi saya cerita dulu awal kenapa saya mencari bantuan detox. Jadi awalnya itu sempat
pas di bulan Oktober itu sebenarnya akhir-akhir September, pertengahan September lah. Nah itu saya udah mulai sadar berat badan saya itu udah over dibandingkan sepanjang hidup saya sih. Terus terang saya nggak pernah mencapai 58. Paling jauh pernah waktu saya SMA itu 56 mungkin juga dibarengi karena tingginya ya pada saat itu masih seberapa dan sekarang seberapa mungkin agak ini sih udah sampai celana menyempit dan itu memang benar-benar gokil sih, agak memalukan sih kalau disebutin. Sampai awalnya itu kancing celananya lepas, terus bareng lagi resletingnya lagi ikut lepas. Nah biasanya orang cuman kancingnya aja, ini saya sampai resletingnya udah kebuka, sampai saya bilang wah ini benar-benar parah nih timbangan saya. Apalagi celana yang saya beli itu waktu pas beli ukurannya itu longgar banget di saya. Nah saya pas kaget loh. Memang sih saya ini nimbangnya cuma sekali-sekali, paling 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, karena selalu merasa bahwa oh masih aman nih timbangan saya, masih enggak kok gini-gini. Memang sih merasa ada perubahan lingkar-lingkar tubuh dengan kaosan yang biasa saya pakai tadinya enggak seberapa ketat, ini udah ketat banget. Nah akhirnya baru aware di akhir September kayaknya saya harus harus nyari-nyari pelangsing. Soalnya kalau saya mau mulai diet lagi kayaknya sulit banget karena saya udah coba balik lagi ke situasi diet yang awal dulu, di mana saya mengurangi makan itu kejadiannya sampai benar-benar 1 hari cuma makan sekali, dan pada saat itu saya sama sekali nggak tahu mengurangi makan itu apa, karena ternyata untuk kita mengurangi makan itu juga ada aturannya sebenarnya, yaitu ya sama seperti yang biasa kita lihat di kemasan-kemasan makanan yang biasa kita beli di supermarket. Di baliknya itu biasanya ada tulisan di situ berapa energi yang terkandung, berapa kilokalori, nah berapa ini. Biasanya sih sepanjang hidup saya ya sampai saat itu saya beli aja, makan aja, nggak ngerti itu buat apa. Dan maksudnya ya kalau saya merasa udah bosen ya udah saya tinggalin makanannya, tapi kalau masih belum bosen saya makan aja sampai berapa bungkus gitu biasanya. Nah pemahaman diet menurut saya pada saat itu hanya mengurangi nasi, terus makanan yang manis-manis, yang kayak gitu. Menurut saya itu diet yang seharusnya ya, itu pasti udah kelihatan signifikan penurunannya. Nah, saya lakukan kembali hal itu di bulan September itu, dan saya hopelessnya itu kenapa? Karena saya bilang, ini saya sampai merasa benar-benar tersiksa, benar-benar udah mau nangis, nggak makan apa-apa, dan memang apa ya, kalau mau dibilang sekalian vegetarian ya udah sampai vegetarian, dan juga sampai merasa insecure juga. Lama-lama saya berpikir kalau kayak gini lama-lama apa ya yang bisa saya makan, sedangkan saya nimbang nggak ada perubahan sama sekali di timbangan saya. Bahkan ukuran size saya makin sempit untuk lingkar-lingkar bodinya. Nah, abis itu search di internet, saya bilang kayaknya harus pakai bantuan obat kali ya. Jadi saya benar-benar cari yang benar-benar aman sih, karena saya juga takut kan efek sampingnya. Awalnya saya sempat pakai obat kayak jamu yang pakai kapsul gitu. Okay. Nah, after minum itu jantung saya debar-debar. Terus habis itu sempat lemas dan hampir mau demam. Nah, waktu itu saya udah takut banget nih, apalagi pandemi kayak gini kan. Saya bilang mampus nih kalau udah demam ini bisa-bisa nantinya jadi COVID lagi. Nah, akhirnya padahal itu saya baru minum kapsul kedua. Dan di situ sih dia garanted bahwa minum 1 aja itu udah pasti ada kelihatan penurunannya. Nah, after itu karena minum obat itu saya jadi takut. Nah, orang-orang kantor juga udah bilang, kok bisa kamu ini sih kayak lemes gitu, nggak ada tenaga kiri kanan. Dan satu lagi yang paling signifikan itu sepanjang hari kita hausnya minta ampun minum obat seperti itu, padahal di situ tulisnya jamu bukan obat. Nah, after itu
saya mulai tinggalin itu dan searching lagi. Nah, saya mulai di Shopee. Di Shopee saya cari-cari lagi pelangsing. Nah, tiba-tiba saya lihat ada Oirus Matcha. Nah, Oirus Matcha ini sebenarnya saya udah lihat dari bulan Februari sebenarnya. Nah, tapi pada saat bulan Februari itu kan harganya masih satu box 250.000 ya, isi 5 saset. Nah, pas yang waktu di bulan awal Oktober itu udah berubah, ada promo bundlingnya, buy one get one. Nah, tiba-tiba aja coba deh. Tapi sempat awal juga, aduh nanti kayak yang kemarin lagi yang saya beli mengecewakan. Tapi ya udahlah, udah hopeless banget kan, udah nggak tahu lagi mau pakai cara apa. Akhirnya coba menghubungi sellernya lewat Shopee. Tiba-tiba saya kepikiran, kenapa saya harus beli lewat online ya? Nyari aja situs resminya, takut juga kan kalau kita beli yang nggak asli gitu. Nah, akhirnya saya cari, dan langsung blognya itu kesambung dikasih nomor WA yang kesambung sama WA. Nah, akhirnya saya hubungi dan ternyata ketemu sama Pak Daniel. Nah, Pak Daniel akhirnya ngebimbing. Awalnya sih ditanya, ini mau pemakaian berapa lama? Nah, saya bilang saya mungkin agak cukup lama karena timbangan yang perlu saya turunkan ini banyak gitu. Maksudnya body goals yang saya mau itu banyak. Nah, akhirnya Pak Daniel bilang, gimana kalau member aja? Nah, awalnya member juga saya masih ragu-ragu. Saya bilang, belum tentu sih obatnya juga belum tentu sih matcha ini juga bisa ngefek ke saya. Nah, akhirnya setelah itu saya beli satu paket berarti 2 box ya dapatnya. Nah, yang saya kaget banget pas saya minum sasetan pertama itu saya nggak bohong, itu turun 1 kilo. Kemudian besoknya saya minum sasetan kedua turun lagi 1 kilo, jadi total udah 2 kilo 2 hari. Tapi ini yang harus digarisbawahi sih sama teman-teman yang bakalan baru mau nyoba atau sekarang lagi memang konsumsi matcha tapi sementara stuck berat badannya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nggak ada sih yang namanya kita minum sesuatu apapun itu ya selain Oirus Matcha terus tiba-tiba berat badan kita bisa turun begitu aja. Nah, kalau ada obat seperti itu hati-hati sih sebenarnya, karena ya itu pasti ada ya kayak obat yang lalu yang saya minum, mungkin dia memforsir kerja jantung kah atau kerja hati yang membuat ada efek samping. Jadi memang kalau kita minum something yang natural kayak jamu atau kayak matcha ini yang memang natural, herbal, nah itu memang harus dibarengi dengan usaha. Kita nggak mungkin tanpa usaha juga. Nah, saya bisa turun 1 kilo dalam sehari itu karena memang saya mengusahakan pola makan yang memang tetap saya jaga dari waktu saya diet kemarin yang di bulan September. Nah, pola makannya itu awalnya saya mau 1 hari makan sekali lagi, tapi tiba-tiba saya bilang, ngapain ya saya awal-awalnya nih ya, ngapain ya saya detox ataupun nyari cara gini kalau dia nggak bisa menolong saya dan saya masih harus kesulitan gitu dengan cara diet saya. Nah, akhirnya saya coba baca-baca juga beberapa postingan di Instagram tentang orang-orang yang paham tentang kalori. Dari situ saya mulai mengerti, oh ternyata sehari itu manusia itu butuh kira-kira normalnya 2150 kilokalori ya. Nah, akhirnya dari situ saya masih belum paham sih tentang judul defisit kalori. Nah, di situ saya masih makan normal aja tapi masih memperhatikan 3 kali sehari. Tapi saya bilang kalau misalnya saya makan gini terus, cuman ngebuang aja, ini siklusnya normal. Oh iya, ada satu lagi yang saya lupa tambahkan. Saya juga tipikal orang yang agak sulit ke belakang. Jadi saya bisa ke belakang itu 3-5 hari sekali. Nah, itu juga yang membuat saya kepikiran gimana saya mau turun berat badannya. Saya udah makan seiprit, udah lemes juga. Terus abis itu karena memang masuknya sedikit, akhirnya 3-4-5 hari baru keluar, itu pun keluarnya juga sedikit sekali.
Nah, akhirnya saya bilang apa yang mau dibuang ya? Yang saya amazing dari Oirus Matcha, saya makannya jadi gini, bisa kelihatan dari pembuangannya. Kalau makannya banyak, keluarnya yang di detox pun juga banyak. Tapi kalau makannya sedikit, yang di detox pun juga sedikit. Tetapi itu bukan patokan untuk mengurangi berat badan. Jadi contoh misalnya, saya mau turun 2 kilo sehari, saya makan banyak-banyak biar di detox juga banyak. Enggak kayak gitu. Karena belum tentu apa yang kita makan semua itu bagus buat tubuh kita. Nah, sia-sia kan kalau dibuang aja. Ada yang sampai nanya ke saya kan, Oirus Matcha ini juga saya rekomendasikan ke teman-teman saya. Even saya tidak rekomendasikan pun mereka juga udah ngelihat sendiri perubahan tubuh saya. Jadi mereka nanya, ini kamu pakai Oirus Matcha bener-bener ngefek kah? Saya bilang saya nggak pakai apa-apa selain Oirus Matcha sih, dan jaga pola makan sama dibarengi olahraga tipis-tipis aja, nggak harus force join gym atau yoga khusus, enggak sih. Saya cuman olahraga tipis-tipis, paling mau pemanasan tapi minimal 15 sampai 30 menit per hari. Nah, itu juga harus dijaga sih, karena macam-macam sih teman-teman saya yang udah nanya, dan mereka macam-macam tipikal juga. Ada yang mau diet instan, jadi pokoknya dia berpikir, Evelyn, saya cuma mau minum matchanya tapi saya makannya normal ya. Saya bilang nggak apa-apa, dari ininya sih pun saya berani bilang, even makan normal ya, tidak dilebihkan dari makan biasa. Kan biasa ada yang overconfidence, karena gue udah pegang jimatnya nih Oirus Matcha, ya udah hajar aja. Iya bener, jadi makannya biasa normal. Nah, di situ bagi orang yang tidak paham kalori, akan ada hari-hari di mana satu hari dia makannya pasti kurang kalorinya dari yang biasanya. Nah, disitulah kita bisa mengalami penurunan berat badan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita makan masih tetap biasa, ya paling dia berkurang 200-300 gram gitu-gitu. Makanya saya juga dari awalnya saya pakai timbangan manual yang pakai jarum. Akhirnya saya ganti pakai timbangan digital. Nah, waktu awal-awal penurunan saya dari 58 sampai 56 itu saya masih proses belajar, 58 ke 52 bukan ke 56. Jadi udah turun sekitar 4 kilo. 4 kilo ya. Jadi di situ saya udah mulai paham, saya kayaknya harus benar-benar memantau timbangan saya, dan saya benar-benar bilang bahwa kayaknya saya harus benar-benar tahu nih Oirus Matcha benar-benar berfungsi nggak, karena saya udah mulai ceritain ke teman-teman saya dan teman-teman saya mulai tertarik. Nah, akhirnya saya ganti timbangan digital. Nah, saya sempat hopeless ketika timbangan saya dari 52 ke 50 itu stuck, nggak bisa goyang-goyang sama sekali. Nah, even saya udah ketatin makan, udah paham kalori. Nah, saya sehari saya secara Google ngukur kalori, jadi itu tinggi badan dimasukin sama berat badan. Nah, mungkin teman-teman yang lain mungkin udah lebih paham dari saya gimana caranya nentuin kalori. Nah, sehari kalori itu misalnya contoh saya di timbangan saya 52, kapan hari saya masih bisa 1.700 kalori. Nah, untuk melakukan defisit kalori saya butuh 1.000 kurangi 500 kalori, jadi tinggal 1.200. Jadi paling sehari saya cuma makan ngemil tetap, makan juga tetap kayak gitu. Nah, tapi dikurangin juga porsinya. Nah, yang saya bingung kok BB saya tetap stuck ya, nggak goyang-goyang. Baru di situ saya sadar, workout saya yang agak kurang. Nah, workoutnya saya banyakin juga. Akhirnya dari tadinya yang cuman setengah jam per hari, saya tingkatin jadi 45 menit, nambah 15 menit. Dan itu pengaruh banget sampai akhirnya dari 50 bisa geser lagi ke 48. Jadi dari situ juga memang udah saya buktikan juga ya, meskipun kita udah turun berat badan sampai seberapa ya, jangan ini dulu, jangan buru-buru dulu, nggak ada sesuatu yang instan sih. Ibaratnya kita masak mie instan aja harus masak air dulu.
Oke. Terus berarti itu prosesnya kurang lebih dari 58 ke 48 itu hampir 10 kilo ya? Iya. 10 kilo itu dalam waktu berapa bulan itu? Oktober, November, Desember, Januari. 4 bulan. 4 bulan 10 kilo. Luar biasa sekali ya. Hebat. Nah, itu sama ini nggak? Sama minum kayak selain olahraga kan Oirus juga ada green tea atau red tea itu juga ikut dikonsumsi juga atau gimana? Ya, nah ini dia awalnya waktu saya dari 58 ke 52 itu saya minumnya Oirus Matcha 1 saset kan, sesuai dengan anjurannya. Nah tiba-tiba saya pengen coba green tea-nya yang pure daunnya. Nah, saya sih memang pernah konsumsi green tea itu dan memang terbukti ngefek nurunin berat badan. Tapi itu udah beberapa tahun yang lalu dan penurunannya cuma paling 2-3 kilo. Nah, tiba-tiba saya ngelihat ada green tea dan memang satu sisi ini juga kalau diminum secara rutin bonusnya selain untuk kolesterol asam urat juga bisa menurunkan berat badan. Ya saya bilang ya why not ya, saya kombinasikan. Nah, akhirnya dari beberapa arahan yang saya dengar dari manajemen Oirus sendiri, nah saya coba yang tadinya saya minum matcha tea 1 saset, pas berat badan saya 52 kilo, saya kurangi dosisnya jadi setengah saset. Setengah saset, dan itu saya minum di malam hari tetap. Nah, di pagi hari saya barengi minum green tea. Nah, green tea-nya itu saya minum di pagi hari, sore harinya saya coba minum red tea, karena kan kondisi pandemi juga, jadi kita harus jaga imun juga. Nah, itu dia sih, jadi saya hampir 1 harian itu hidup saya juga penuh dengan Oirus sih. Iya, betul. Karena ya saya bilang, untuk apa saya bingung-bingung nyari produk lain lagi, kalau memang udah ada menunjukkan ini sih bukti yang signifikan buat saya. Nah, itu dia. Saya minum green tea-nya itu dan memang terbukti berat badan saya ini sih dari tiap hari kan saya pantaunya tiap hari itu kurangnya 200 gram, 300 gram jalan gitu. Yang penting nggak stagnan di situ. Ya nggak stuck, bener sih. Jadi bagusnya di situ. Cuman ada titik di mana ketika kita tidak turun berat badan, ini juga yang harus diperhatikan juga teman-teman yang lain. Bukan berarti tidak terjadi proses pembakaran atau defisit, istilahnya pengecilan ya. Istilahnya obatnya nggak work lah gitu. Nggak ada sih. Kenapa? Karena kalau berat badan nggak turun, itu bisa dicari tahu di satu sisi lingkar badan manapun itu. Karena nggak bisa kita bilang, atau misalnya kita sambil minum matcha atau minum green tea, kita bilang, oh saya mau turun 2 kilo, 3 kilo, saya mau perut saya kecil lagi. Nggak bisa, karena memang dari sananya sih Tuhan menciptakan udah dari tubuh kamu yang bakalan milih yang mana yang bakalan turun duluan. Contoh even kayak saya pun juga ngarepnya dulu waktu awal ya, saya berharap itu cuman perut sama lengan aja yang mengecil. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ternyata bukan perut sama lengan yang mengecil duluan, malah betis saya yang mengecil duluan. Padahal kalau mau dibilang bagian pinggang saya ke bawah itu sebenarnya nggak besar amat dibandingkan dari body saya dari pinggang ke kepala gitu. Nah, tapi setelah mulai mengecil ke 52, ke 48, nah itu udah kelihatan perut udah mengecil, tangan udah mengecil, tapi kita nggak bisa tentuin yang mana mau duluan. Even kita workout sekalipun ya. Jadi teman-teman juga jangan salah persepsi. Dengan kita workout seharian, nggak jaga makan, itu bisa turun berat badan. No, itu impossible sih. Karena sebenarnya tujuan dari workout itu hanya membentuk shape badan kamu. Nah, untuk nurunin size-nya benar-benar harus maintain pola makan. Nah, ketika udah turun, misalnya contoh kayak saya turun 10 kilo ke 48,
Nah itu tiba-tiba mikir kan, pasti ada pikiran kayak saya mau makan kayak dulu lagi sehari 3 kali dibarengin lagi cemil-cemil kiri kanan itu wah sorry tuh saya berarti mental Anda belum siap untuk sebenarnya nurunin berat badan, dan sebenarnya itu hanya pasti akan balik lagi dan pasti naik lagi berat badannya kalau kayak gitu mindsetnya. Jadi tujuannya kita pakai Oirus Matcha itu membantu memaksimalkan usaha kita. Itu inti yang saya temukan. Jadi memang udah benar sih, saya udah jaga pola makan, udah mengusahakan workout juga, tapi timbangannya nggak turun-turun. Nah, lewat matcha tea ini ngebantu untuk memaksimalkan penurunannya, yaitu lewat pembuangan saya yang tadinya yang pertama periodnya lama terhambat kan, bisa 3-5 hari sekali. Yang kedua juga pembuangannya itu sedikit. Ya mungkin juga pengaruh hormon kali atau apa ya untuk pembuangannya, kita nggak tahu. Oke. Terus selain itu kan berarti manfaat kalau misalnya kita Evelyn ngerasain nih di dalam tubuh ketika konsumsi red tea, green tea, dan matcha, apakah ada kayak rasa haus, terus kayak sakit perut atau mules? Biasanya kan kalau kita detox kayak gitu kan mules dulu kan, misalnya gitu, mules yang sampai melilit kan, ada beberapa yang seperti itu. Apakah Oirus Matcha Tea ini juga seperti itu kah? Terus kayak kalau misalnya minum teh nih, kalau yang kita tahu teh itu kan kafein juga kan, itu bikin kita kayak susah tidur juga atau kayak gimana, itu boleh dijelasin dikit nggak? Nah itu juga yang saya alami waktu awal-awal, saya sempat was-was juga, jangan sampai, nah itu yang tadi saya sebutin kan, jangan sampai ini saya sama seperti pengalaman yang lalu. Tapi yang amazingnya yaitu sampai sasetan kedua yang saya konsumsi, saya kagetnya karena saya hampir seperti nggak, istilahnya apa ya, nggak terganggu sama sekali, istilahnya nggak ada terjadi sesuatu apapun sama sekali, kecuali satu, saya jadi rutin buang air. Rutin buang airnya dalam arti gini, yang tadinya 3-5 hari, ini saya udah rutin tiap hari pasti ngebuang. Oh, jadi emang benar-benar di detox khusus, dikeluarkan semua yang tidak perlu itu. Dan yang paling kelihatan sih yang bisa dibuktikan sendiri itu pembuangannya itu nggak istilahnya cairan gitu. Dia memang padat dan memang bisa kerasa deh sendiri bahwa yang dibuang adalah sampah. Oke. Terus kayak itu tadi yang dari matcha dan red tea dan green tea ya. Terus kalau dari glute sendiri nih kan juga sempet cobain kan, pakai kan konsumsi. Selain kayak mukanya lebih glowing gitu, kayak ada rasanya kayak gimana atau ada testimoni nih yang dirasain dari glute sendiri? Kalau dari glute sih yang saya alami sih ini sih Smile Line. Ini. Nah, iya Smile Line. Nah itu cewek kalau misalnya udah umur 30-an ke atas itu pasti udah aware sama itu. Smile Line sama ini sih kantong mata sih sebenarnya. Nah makanya Oirus kan juga punya eye cream. Nah saya sih pakai sih dan udah mulai kelihatan sih yang mata saya yang ini dikombinasi sama glute ya pastinya. Ini udah mulai lebih kencang, udah nggak terlalu kelihatan. Kemudian smile line saya juga yang di sini udah nggak terlalu terbentuk. Jadi kalau saya senyum udah nggak terlalu dalam, nggak sampai hilang sama sekali karena kan memang butuh proses juga ya. Nah tapi paling nggak kita nggak worry amat gitu loh. Ada guaranteed. Kalau pastinya kalau saya konsumsi rutin ini pasti akan semakin membaik. Dan juga yang saya rasakan dari si glute sendiri, saya nggak usah repot-repot lagi nyari vitamin C kiri kanan, itu udah semua terpenuhi di situ di kandungan glute itu sendiri gitu. Jadi kayak Oirus ini from itu ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari itu udah mau bersihin usus, mau bikin muka kinclong kayak gitu tuh udah lengkap gitu ya. Iya betul sekali. Terus yang terakhir nih Evelyn, aku mau nanya kayak bisa sedikit kasih motivasi atau masukan juga buat teman-teman kira-kira yang mau coba kayak gitu.
Masukan saya sih buat teman-teman yang mau coba, paling minta tolong ini aja sih, dikuatin dulu niatnya. Dikuatin niatnya, jangan lihat produknya dulu. Soalnya terus terang saya bisa jamin 100% nggak ada yang salah dari produknya. Biasanya yang salah adalah dari tujuannya sama niatan kita. Nah, biasanya ada orang yang cepat berpuas diri. Oh, baru turun, yang pertama cepat berpuas diri dan nggak sabaran. Baru turun 2 kilo dalam jangka waktu sebulan, dia udah nanya, wah ini barangkali nggak ngefek nih, gini. Nah dibandingin, kamu pakai berapa lama, gini. Oh saya udah seminggu turun segini. Jadi tiap orang, masing-masing orang yang perlu dipahami adalah metabolisme tiap orang itu beda-beda dan cara kerja hormon di dalam tubuh orang juga beda-beda. Nah yang paling kita merasa aman adalah yakin aja Oirus Macati ini dan produk-produk lainnya sih membantu memaksimalkan semuanya. Jadi jangan pernah merasa bahwa progres saya seminggu cuma turun sekilo itu lambat. Ya enggak. Tapi berarti dari kitanya lagi yang harus maintain pola makan, yang harus maintain gaya hidup kita gimana. Mungkin kita sama teman kita belum tentu kan sama, misalnya dia hari ini ternyata sibuk banget, nggak makan sama sekali, jadi akhirnya bisa turun berat badannya. Nah, tapi kita karena nggak ngapa-ngapain, kita bisa makan 4-5 kali sehari. Nah, tiba-tiba diakumulasi seminggu, ternyata penurunan dia lebih banyak dari saya. Ya iyalah, tentu kayak gitu kan. Jadi bagi teman-teman sih motivasi saya turun sekilo 2 kilo, belum sampai body goals-nya, jangan berhenti sampai situ, terusin. Nah, kalaupun juga udah sampai body goals-nya, berat badannya seberapa, itu jangan juga di-lift karena tetap harus di-maintain biar timbangannya nggak yoyo, nggak naik turun. Tapi satu sih juga untuk teman-teman, Oirus Matcha ini satu kelebihannya, timbangan berat badan kita nggak bakalan naik turun kayak yoyo, di mana bisa naik 2 kilo, 3 kilo, tiba-tiba terus stuck dan nggak bisa turun-turun lagi. Dia nggak seperti itu. Saya udah buktikan sendiri sepanjang perjalanan saya pakai 4 bulan, itu timbangan saya naik paling jauh cuman 800 gram, serius 800 gram, nggak sampai 1 kilo, dan juga nggak sampai turun drastis banget, nggak. Jadi memang kalau kita maintainnya bagus, dia juga akan bagus ininya, perjalanan dietnya. Gitu sih. Oke, kalau gitu. Oh sorry, Evelyn ini dari mana? Dari Makassar ya? Iya, saya dari Makassar. Di Makassar sudah ada belum yang jualan untuk Oirus sendiri? Di Makassar sebenarnya ada sih yang jualan Oirus sendiri. Jadi sempat kemarin pada saat waktu saya order lewat aplikasi, itu saya udah nggak sabar sih sebenarnya. Jadi saya udah pesan lewat seller di sini. Tapi seller di sini nggak sampai bisa ngejelasin saya caranya pakai gimana. Jadi saya memang benar-benar explore sendiri sampai ketika saya kenal Pak Daniel, itu baru saya dijelasin caranya pakai, dan saya coba juga aplikasikan ke diri saya sendiri. Karena banyak simpang siur di sini yang ngomong, pakainya itu sebelum tidur, pakainya itu ya sama seperti yang di kemasannya terangkan, pengganti makan malam. Nah, ada juga yang berpikir, kalau saya sakit mah gimana? Bisa nggak kalau misalnya saya makan dulu terus minum matcha? Nah, kayak gitu-gitu itu semua nggak ada penjelasan sih sebenarnya. Jadi waktu awal saya cuman terapin seininya, malah lebih gokil waktu pertama saya beli karena saking. Nah, satu lagi nih keunggulannya, Oirus Matcha itu seperti matcha latte di kafe-kafe. Rasanya top banget. Jadi nggak ada rasa nyiksa sama sekali kalau minum itu, malah setiap hari dinantikan. Jam 7 malam nih udah mau minum matcha tea. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kita bawaannya diet happy. Jadi even kita lanjutin seumur hidup pun,
kita happy-happy aja karena memang menyenangkan, nggak menyiksa. Nah, coba orang diet yang kayak saya lakukan pada bulan September itu yang makannya cuma sehari sekali, ya kalau mau disuruh after kita turun timbangan terus mau disuruh balik gitu lagi, maintain gitu lagi seumur hidup, terus terang sih kita bukan hanya berat badannya yang nggak kekontrol, muka juga bisa pada keriput karena stres kan. Aduh gimana nih, iya diajak ke pesta diet nggak makan, pusing kayak gitu, ya nggak mungkin kan. Kita pasti seumur hidup ada event, ada party atau misalnya ada acara gitu-gitu kan yang harus makan memang. Dan memang pada saat hati kita senang otomatis ya makan kita juga pasti banyak gitu. Berarti diet yang menyenangkan ya Oirus Majati itu. Iya, betul. Oke kalau gitu makasih ya Evelyn ya untuk testimoninya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang mau menjalankan diet. Begitu. Oke, thank you ya. Thank you Evelyn, keep in touch. Oke, sip. Thank you. Bye.